Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Selamat sore, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh kembali dikasih kesempatan untuk sama-sama kita belajar firman. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh, buka hatimu dan terimalah kebenaran firman ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa, kita minta pertolongan pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti, memahami kebenaran ini dengan sungguh. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah yang Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami, karena sesungguhnya Tuhan yang sangat tahu segala keberadaan kami. Langkah-langkah hidup kami Tuhan mengerti, apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan juga tahu. Kami serahkan seluruh hidup ini dalam tangan-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengoreksi, membersihkan, memperbaiki kami, memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk kami terus melangkah di dalam terang Tuhan, kami boleh terus hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikannya dengan baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga seluruh pendengar sore ini mereka diberkati, dikuatkan, dimotivasi untuk tetap terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Engkau yang ditinggikan dan Engkau yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin berbicara tentang kegagalan. Tetapi bukan berhenti di kegagalan, tapi bagaimana kita bangkit saudara dari kegagalan itu. Nah, saudara, saya meyakini, saya tahu saudara, kegagalan itu bisa jadi menjadi sebuah pengalaman bagi setiap orang. Menurut saya, saudara, rasanya tidak pernah ada orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Entahkah itu orang-orang yang kita pandang hebat, saudara, atau orang-orang yang katakan tercatat di dalam Alkitab sekalipun, tentu kecuali Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat saudara tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab, mereka juga pernah gagal. Murid-murid Yesus sendiri juga, dia juga pernah mengalami kegagalan. Nah jadi saudara, ketika kita bicara tentang kegagalan, semua orang pernah mengalami kegagalan. Mungkin gagal dalam keluarga, gagal saudara di dalam usaha, gagal dalam pendidikan, gagal dalam menjalin hubungan, gagal saudara di dalam karirnya. Jadi kita melihat ada banyak kegagalan-kegagalan yang bisa terjadi, dialami oleh manusia. Saudara, saya mengerti karena saya juga pernah mengalami kegagalan. Ketika kita mengalami kegagalan itu, saya tahu saudara itu satu saat, satu waktu, satu masa yang benar-benar tidak enak. Wah, hati kita susah, kita ada kecewa, ada rasa menyesal, beraneka ragam perasaan kita rasakan saat itu saudara. Nah saudara-saudara, yang jadi persoalan sebetulnya, kita tahu kegagalan itu memang sudah terjadi dan bisa terjadi pada kita. Tapi persoalan utamanya saudara, kira-kira bagi kita kegagalan itu, apakah itu sebagai sebuah kutuk di mana itulah titik akhir dari perjalanan hidup kita, yaitu kita berhenti di kegagalan? Atau saudara, kita melihat kegagalan ini bukan sebagai titik akhir,
tapi justru sebagai sebuah anak tangga yang membawa kita untuk melangkah naik ke langkah atau ke tingkat yang lebih lagi. Nah, tentu saudara ini akan menentukan hasilnya. Sebab ketika kita berhenti, ketika kita gagal, saudara, artinya kita berhenti di titik kegagalan, maka hancurlah kita. Nah, itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk kita belajar dari orang yang pernah mengalami kegagalan, bukan hanya sekali, dua kali, bukan hanya sebulan dan setahun, tapi dia mengalami kegagalan berulang-ulang. Tapi saudara, sampai di satu titik dia bangkit dan dia meraih kemenangan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana saudara ada sebuah kisah yang menarik. Saudara pasti tahu cerita itu. Jadi saya tidak akan baca semua. Saya akan nanti ajak saudara sambil berjalan ini kita ambil beberapa ayat. Secara ringkas cerita itu menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan saudara selama 12 tahun. Lama sekali saudara ya. Saudara-saudara, itu tentu bukan penyakit ringan, bukan penyakit biasa. Tapi penyakit saudara yang bisa merenggut nyawanya, mengancam nyawanya. Saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan dia coba berobat. Dia coba obati penyakitnya itu. Dan tentu saudara-saudara, yang dia lakukan pengobatan ini bukan hanya sekali dua kali. Memang di sana tidak dijelaskan berapa kali. Tidak juga dijelaskan saudara sejak kapan. Apakah mulai pada masa remajanya, ketika dia mulai pertama kali mendapatkan menstruasi, lalu setelah itu terus begitu saudara mengalami pendarahan tidak pernah berhenti selama 12 tahun. Memang kita tidak jelas di sini ya. Artinya Alkitab tidak menjelaskan secara detail seperti itu. Tapi saya ingin coba saudara bayangkan, khususnya para wanita yang mengalami, yang pernah mengalami, yang lebih mengerti tentunya. Tetapi saudara, kondisi ini tentunya membawa sebuah penderitaan, membawa sebuah kesakitan, membawa sebuah satu situasi keadaan yang benar-benar membuat dia tidak nyaman dan menderita. Saudara, ayat yang ke-26 berkata begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara lihat ayat 26 ini memberikan kepada kita apa yang dia lakukan, bagaimana hasilnya. Dikatakan selama 12 tahun itu, saudara, dia telah berulang-ulang dibilang diobati oleh berbagai tabib. Saudara perhatikan ini, dibilang berulang-ulang. Kira-kira berapa banyak ya? 2 kali kah? 3 kali? 5 kali? Menurut saya lebih. Bahkan dugaan saya mungkin sudah nggak terhitung. Dalam arti sudah malas ngitungnya tuh saudara. Barangkali katakan kalau tabib yang ada di kotanya pada zaman itu ada 20, ada 25, semuanya sudah didatangi. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika dia mengobati obat apa penyakitnya itu. Dia datang kepada tabib yang pertama. Ditanya mungkin oleh tabib itu, kamu sakit apa? Dia mulai cerita, oh saya pendarahan. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun. Tidak berhenti. Lalu kamu apa yang sudah kamu lakukan? Mungkin dia sudah coba secara mandiri, dia lakukan ini dan itu, tapi juga tidak sembuh. Lalu sama tabib itu dikasih obat, saudara. Mungkin diberitahu ini nanti minum pagi, ini minum siang, dikasih petunjuk-petunjuk seperti itu. Saya percaya saudara ada sebuah harapan daripada wanita ini. Ketika dia terima obat dari tabib itu, dia bayar, dia tahu dia akan sembuh. Tapi apa yang terjadi? Dia tunggu 1 hari, 2 hari sampai obatnya habis, tidak ada perubahan. Saudara, lalu dikatakan berulang-ulang dia datang ke berbagai tabib.
Dia datang mungkin ke tabib yang kedua. Hal yang sama kembali terjadi, ditanya, diperiksa sedemikian rupa, lalu dikasih obat tapi gagal lagi. Saudara, dia datang lagi kepada tabib yang ketiga, tabib yang keempat, saudara. Terus saudara, bahkan mungkin setiap tabib saudara yang ada di kotanya itu dia coba datangi. Dan apa yang terjadi? Bukannya sembuh. Bahkan saudara dikatakan dalam ayat ini, dia sudah datang itu berulang-ulang kepada berbagai-bagai tabib. Bahkan dibilang telah dihabiskan semua yang ada padanya. Jadi saudara bayangkan, uangnya habis, hartanya habis saudara, tapi penyakit tidak sembuh. Saudara-saudara, saya tahu ini memang satu persoalan yang seringkali dihadapi oleh banyak orang. Ketika ada keluarganya yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, di satu sisi barangkali tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami penyembuhan. Bahkan mungkin dokter berkata, aduh sudah nggak mungkin bisa sembuh. Ada dilema kan di sana saudara. Kita mau terus di rumah sakit, biaya membengkak, sementara keuangan semakin menipis. Kalau andai kata dibawa pulang, bagaimana kalau andai kata dia meninggal? Saudara, ini bukan hal yang mudah. Ini satu persoalan yang bisa dihadapi oleh setiap orang. Kan dilema sekali saudara. Ya kalau akhirnya sembuh sih nggak jadi masalah gitu kan. Kalau ada kepastian sembuh, kita mau habis-habisan seluruh harta kita juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana kalau andai kata tidak ada kepastian? Saudara-saudara, ini yang terjadi juga pada wanita ini. Dia menaruh harapan kepada tabib 1, tabib 2, tabib 3, terus saudara, sampai semua harta yang ada pada dia semakin habis dan semakin habis. Tapi saudara lihat, tidak ada keberhasilan, tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan yang dia alami. Ya saudara, saya pikir kalau cuma tidak ada kesembuhan ya oke lah. Tapi dikatakan dalam ayat itu saudara, setelah dihabiskannya semua yang ada padanya, dibilang namun sama sekali tidak ada faedahnya. Saya baca itu saudara, saya bayangkan, aduh betapa kecewanya ya. Uangnya habis, hartanya habis, tapi semua itu tidak ada faedahnya. Tidak memberikan dampak, tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Jadi saudara lihat, dari kegagalan 1 kepada kegagalan 2, 3, 4 dan seterusnya. Saudara, masih mending kalau kalimat itu titik di situ. Tidak ada faedahnya, ya sudah titik gitu kan. Tapi saudara dikatakan berikutnya, keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu saudara sekalian, coba bayangkan andai kata posisi kita ada di dalam wanita itu. Andai kata saudara dan saya ini ada di posisi wanita itu yang dalam keadaan sakit, lalu kita sudah berobat ke semua dokter, mulai dari dokter di kampung, katakan yang biasa, sampai dokter spesialis, bahkan profesor yang ahli katakan. Tapi saudara, tidak ada faedahnya, uang habis, tidak ada gunanya, tidak berfaedah. Lalu keadaan kita semakin menurun, semakin memburuk. Kira-kira bagaimana itu saudara? Apa yang akan kita lakukan? Ada orang saya tanya, saudara, dia bilang, ya pasrah saja Pak. Dia bilang, pasrah bagaimana saudara? Apakah pasrah sungguh-sungguh kita percaya Tuhan, atau pasrah dalam arti keputusasaan? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mudah ya kita menghadapi situasi seperti ini. Saya pribadi bayangkan kalau saya jadi wanita itu, bukan hal yang mudah saudara untuk menghadapi situasi itu. Ya orang bilang kita tidak bunuh diri saja sudah bagus begitu saudara. Sebab ada banyak orang ketika berada dalam situasi posisi seperti itu, saudara-saudara, yang ada itu adalah keputusasaan. Mereka putus asa dan tidak sedikit orang yang akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan cara yang singkat, bunuh diri. Salah itu saudara ya, itu dosa, nggak boleh saudara kita bunuh diri. Tapi saya katakan banyak orang akhirnya mengambil jalan itu. Mereka kecewa, mereka marah, mereka putus asa, tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, kalau saja wanita ini melakukan seperti itu, menurut saya ini saudara,
Barangkali secara manusia kita masih bilang ya pantas, wajarlah, kita bisa maklum. Karena kondisinya semakin memburuk, uangnya sudah habis, tidak ada lagi dokter, tidak ada lagi tabib yang bisa didatangi, yang memberikan kekuatan atau memberikan pengobatan bisa menyembuhkannya. Sudah tidak ada lagi. Lalu mau apa lagi begitu, saudara? Jadi saya pikir secara manusia orang akan berpikir ya sudahlah. Kalau dia ambil jalan pintasnya, maklumlah keadaannya seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berpikir seperti itu, artinya kita berhenti di titik kegagalan itu. Dan akibatnya kita akan gagal. Kita akan terus berada dalam kegagalan. Kita berhenti saudara di kegagalan itu, maka kehancuran yang akan kita terima. Nah, tetapi saudara, saya lihat cerita itu tidak berhenti di situ kan. Wanita ini terus saudara, lalu sampai kepada satu titik dia selesai dari masalahnya, dia menang, dia keluar, kegagalan-kegagalan yang dia alami tergantikan, diubahkan menjadi keberhasilan yang luar biasa. Saudara, kita akan coba melihat beberapa hal dari cerita ini. Yang pertama, saudara, wanita ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah. Tidak berputus asa di dalam menghadapi kegagalan-kegagalan itu. Sebab saudara, ketika kita mulai berkesimpulan dan kita berkata, sudahlah percuma yang saya lakukan. Kita berhenti di titik itu. Saudara jangan lupa, tempat kita berhenti itu adalah kegagalan. Maka hidup kita akan gagal, kita akan mengalami kegagalan, kehancuran akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kan persoalannya di sini, saudara, bagaimana kita bisa menyikapi kegagalan-kegagalan yang kita hadapi ini. Saya katakan tidak ada orang, saudara, yang hidup tanpa pernah mengalami kegagalan. Bahkan kita tahu, saudara, tidak ada sebuah keberhasilan yang begitu luar biasa tanpa melewati jalan-jalan yang disebut jalan-jalan kegagalan itu. Saya yakin saudara tahulah, saudara bisa baca bagaimana biografi dari orang-orang sukses sekarang ini. Orang-orang yang punya bisnis besar sekarang ini. Kita tahu saudara, kalau saudara suka baca, saudara bisa baca, saudara lihat bagaimana berapa kali, bagaimana susahnya untuk mereka mencapai saudara kesuksesan sekarang. Saudara-saudara, bukan jalan yang mudah. Bukan mereka tidak pernah gagal. Kegagalan itu berulang-ulang. Tapi satu kunci yang saya lihat ada pada mereka. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak berhenti di titik kegagalan itu. Itu luar biasa, saudara. Nah, jadi mari kita belajar seperti ini. Saudara lihat wanita ini. Ketika dia datang, katakan sampai di tabib yang ke-10 dan tidak ada hasilnya. Saudara, waktunya untuk harusnya mungkin dia putus asa dan dia berhenti. Mungkin dia bisa tarik kesimpulan. Sudah mulai dari tabib yang A, B, C, dari tabib biasa sampai tabib yang terkenal hebat, tidak ada hasilnya. Kesimpulannya apa? Tidak akan pernah saya berhasil. Saudara, kalau dia mau berpikir begitu lalu dia berhenti pada titik itu, sangat-sangat beralasan. Tetapi saudara lihat, dia tidak berhenti. Memang uangnya habis, keadaannya semakin merosot, tapi terus dia coba melangkah, terus dia coba bangkit lagi. Dan saudara lihat, dia berhasil bukan? Saudara, ada banyak orang, kadang-kala mereka berputus asa. Ketika mereka mengalami kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya mereka berkesimpulan, ya sudahlah, mungkin ini nasib saya harus gagal lagi. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan tidak menentukan saudara dan saya sebagai orang-orang yang gagal. Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak merancangkan kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang gagal. Bahkan Alkitab bilang dia rancangkan kita, dia buat kita menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara-saudara, jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk kita, saudara, berputus asa. Itu sebabnya apapun yang kita alami, kegagalan berapa kali pun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Itu belum titik terakhir. Itu belum garis finish. Tapi saudara, masih ada harapan yang harus terus kita raih.
ada harapan, apalagi saudara dan saya, kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Bukankah pengharapan itu selalu ada? Bukankah saudara, Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita? Jadi ayo saudara, mari bangkit. Saudara, saya bertemu dengan sepasang suami istri. Mereka yang sedang berada dalam ketegangan, dalam keributan. Si istri dia berkata begini, saya sudah capek Pak. Peristiwa ini bukan baru sekali ini terjadi, bukan 2 kali, bukan 3 kali, sering sekali Pak. Rupanya suaminya ini saudara selingkuh begitu sudah. Dan dia bilang ini bukan baru sekali, berulang kali. Bahkan boleh saya katakan sekian tahun saya hidup dengan dia, saya hidup itu penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan karena perbuatannya. Saudara-saudara, dari kalimat-kalimat itu saya menangkap adanya keputusasaan. Dia merasa sudah capek, bukan secara fisik tapi jiwanya lelah gitu saudara menghadapi situasi ini. Si suami hanya tunduk diam, saudara merasa bersalah gitu. Saudara, dan dia berkata begini istrinya, saya ingin mengakhiri saja rumah tangga saya Pak. Rasanya memang saya sudah ditentukan untuk seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang yang alami begitu. Saya nggak tahu, barangkali ada saudara yang sudah juga merasa capek ya. Mungkin bukan dengan sikap suami, mungkin bukan dalam masalah rumah tangga, tapi dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara, atau apapun juga. Seperti yang kita mulai mau berhenti, kita sudah nggak mampu lagi untuk melakukan perjalanan ini. Seperti kita tidak mampu lagi untuk melangkah di langkah berikutnya. Sebab kita tahu kita akan gagal, Saudara ingat baik-baik. Saudara tidak kebetulan saudara dengar renungan firman Tuhan ini. Karena Tuhan mau saudara tidak berhenti, tapi Dia mau supaya kita terus melangkah. Memang mungkin ada kemungkinan gagal, bisa jadi. Tapi saudara jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Saudara bisa lihat, saya bilang tadi, banyak orang-orang sukses sekarang ini diawali lewat kegagalan. Kalau saja mereka berhenti di titik kegagalan yang kesekian itu, maka sejarah akan mencatat orang ini orang yang gagal. Saudara-saudara, begitu juga tentu dengan kita. Jadi marilah, jangan pernah menyerah. Saya mengerti situasi yang mungkin tidak nyaman, situasi yang mungkin tidak enak, menyakitkan, membuat kita kecewa begitu dalam. Tapi ingat saudara, itu bukan titik akhir kehidupanmu. Kegagalan itu bukan titik akhir, karena Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Ayo bangkit lagi saudara. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari perempuan ini? Saudara, ayat 27 dibilang begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalimat ini menunjukkan kepada kita, ini orang sekalipun gagal, dia tidak menutup telinganya, saudara. Dia tidak tutup telinganya, tapi dia buka, saudara. Di situ saya melihat dia tetap punya harapan, saudara. Artinya gini, saudara, dia pengen dia buka telinganya. Barangkali ada masih orang yang bisa tolong saya. Mungkin masih ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Mungkin masih ada tabib yang bisa saya datangi untuk menolong saya. Jadi saudara, dia tidak menarik diri, dia tidak menutup dirinya, tapi dia buka telinganya, dia buka matanya, bahkan dia buka hatinya untuk menerima masukan, menerima usulan-usulan, menerima nasihat-nasihat. Saudara-saudara, ada banyak orang ketika mengalami kegagalan lalu menarik diri, mengurung diri. Mengunci diri saudara di kamar, nggak mau lagi interaksi dengan orang, tidak mau lagi ketemu dengan orang, malu rasanya. Kan banyak orang yang seperti itu. Saya pernah bertemu saudara dengan seorang ibu yang suaminya itu gagal di dalam bisnis. Memang saya tahu bukan sekali, 2 kali dia gagal. Lalu dia mengurung diri, saudara, nggak mau keluar rumah, di rumah pun di kamar, lebih banyak di kamar berdiam diri. Kalau ada tamu datang dia ngumpet, saudara. Kenapa? Dia merasa malu, dia adalah orang yang gagal. Dia tidak mau lagi melakukan apa-apa, dia diam dia. Dan saudara tahu, akhirnya jadi stres tuh saudara. Bahkan boleh dikatakan mulai mengalami gangguan-gangguan secara psikologis saudara. Jiwanya mulai tergoncang, mulai terganggu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kegagalan yang saudara alami, jangan pernah menutup dirimu, jangan pernah menutup telingamu. Sebab saudara, Tuhan bisa bicara kan lewat istri saudara, anak-anak saudara, suami saudara, mungkin juga dari orang tua, dari teman-teman kita. Kalau kita menarik diri dan kita tutup diri kita, kita pasang tembok lebar-lebar, tebal-tebal di sekeliling hidup kita, saudara, kita akan semakin terpuruk. Percaya sama saya, saudara. Saya melihat ada banyak contoh yang seperti itu. Orang akhirnya semakin hancur. Bahkan saudara bisa jadi dia putus asa, berkedalaman, dan dia putus bunuh diri. Contoh kasus saja sudah dalam Alkitab. Saudara tahu murid Yesus kan? Yudas Iskariot itu. Saudara-saudara, dia gagal dalam mengikut Yesus. Dia menjual Yesus. Tapi bukankah saudara, bukan dia sendiri yang gagal? Murid-murid yang lain juga gagal, saudara. Petrus gagal, Yohanes gagal karena meninggalkan Yesus pada saat-saat penderitaan, saat ditangkap mereka juga ikut lari. Mengecewakan, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Dia menyesal, saudara, apa yang dia lakukan. Dia kembalikan uang itu. Dan dia tahu dia salah, dia sudah gagal. Tapi yang dia ambil langkah berikutnya, dia menarik diri. Saudara-saudara, kalau saudara baca, setelah peristiwa itu murid-murid yang lain tuh masih kumpul, saudara, satu dengan yang lain. Masih ada komunikasi, masih ada kontak, mereka masih bicara-bicara, mereka mungkin masih berunding, mereka masih obrolkan, saudara, persoalan-persoalan itu. Tapi beda dengan Yudas. Yudas tidak hadir di sana. Mungkin dia merasa bersalah, dia merasa tertuduh, dia merasa benar-benar sudah gagal, menjadi orang yang gagal, yang membuat Yesus itu jadi disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, akibatnya apa? Dia bunuh diri. Alkitab bilang dia bunuh diri, saudara. Nggak boleh terjadi seperti ini. Ada banyak orang ketika mereka mengalami kegagalan, mereka tidak lagi ke gereja. Yang tadinya hadir di kelompok-kelompok kecil, kelompok sel, sudah tidak hadir lagi. Alasannya malu. Aduh, saya tidak lagi seperti dulu, saya tidak jaya seperti dulu, saya sudah hancur, saya sudah gagal, dan gagal. Saudara-saudara, hati-hati. Kalau kita mulai keluar dan kita mulai menarik diri, saudara, dari lingkungan kita, dari komunitas kita, saudara, itu tanda-tanda bahaya. Perempuan ini tidak seperti itu. Dia tetap buka telinganya. Dia tetap terima ketika orang datang mungkin ke rumahnya lalu berkata, coba kamu pergi ke dokter sana, coba minum obat ini, coba kamu begini dan begitu. Saudara lihat, ini kan perempuan ini sakit 12 tahun sudah. Dia mengalami kegagalan berulang-ulang. Saudara-saudara, dia tetap punya harapan. Itu sebabnya dia buka telinganya, dia buka matanya. Dan saudara-saudara, dari sekian banyak berita yang dia dengar, dari sekian banyak mungkin nasihat, omongan-omongan, saran-saran dari orang-orang yang memberi saran sama dia, ada satu berita yang dia dengar. Apa berita itu? Berita tentang Yesus. Saudara-saudara, ini tidak akan pernah dia dapatkan kalau dia menutup dirinya. Ini tidak akan pernah dia peroleh ketika dia mengalami kegagalan lalu dia bersembunyi dan tidak mau lagi bertemu orang. Tidak mau lagi dengar omongan orang. Dia mengunci pintu dirinya di dalam kamar. Nggak mungkin dia bisa dengar ini. Tapi ketika dia tetap membuka diri, dia dengar ada Yesus tuh di luar sana yang sedang jadi pembicaraan hangat. Itu orangnya baik. Dia bisa menyembuhkan yang sakit, yang kusta disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat lagi, bahkan yang mati bisa hidup lagi. Itu dia dengar, saudara. Saudara tahukah, ketika kita mendengar hal-hal yang seperti itu, yang memberikan harapan, bukankah itu akan menjadi sebuah motivasi yang mendorong kita, saya harus maju lagi, saya harus maju lagi. Tapi hal seperti ini saya mau bilang tidak akan kita temui, tidak akan kita dapati kalau kita menarik diri, hanya mengurung diri di dalam kamar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayolah keluar. Saya mengerti kegagalan memang menyakitkan. Saya mengerti kegagalan bisa membuat kita kecewa. Tapi itu bukan titik akhir dalam hidup saudara.
buka hatimu, buka telingamu, lihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan bagimu. Ada sesuatu yang begitu luar biasa untuk kita bisa mengatasi, membalikkan kegagalan ini menjadi sebuah kesuksesan, keberhasilan luar biasa. Ayo saudara, buka dirimu, jangan engkau hanya mengurung diri. Wanita ini alami itu. Dia dengar berita tentang Yesus. Tapi ternyata saudara, ini bukan berarti saudara berita tentang Yesus ini lalu selesailah persoalannya. Tidak. Dia harus kembali melangkah. Kalau dulu saya bayangkan begini saudara. Dia sakit kan, dia punya uang, untuk dia datang ke dokter lebih mudah. Dia tinggal mungkin jalan, datang saudara ke tabib. Ya kalaupun tabib itu ramai, dia tinggal tunggu antrian, istilah begitu kan saudara. Tunggu antrian, begitu dipanggil, dia masuk, diperiksa, dia pulang bawa obat. Kan selesai. Tapi saudara lihat sekarang berita yang dia dengar tentang Yesus. Ini tabib yang luar biasa yang bisa menyembuhkan dengan luar biasa. Tapi untuk berjumpa dengan Yesus tidak semudah pengalaman yang lalu. Saya bayangkan saudara, pengalaman yang lalu itu kan begitu mudah. Tapi kali ini ketika dia ingin bertemu dengan Yesus, kok tidak seperti dulu ya. Gampang sekali, ada banyak rintangan-rintangan. Saudara tahu, saya renungkan begini. Ada 2 rintangan terbesar yang dia hadapi untuk dia sampai bertemu dengan Yesus. Rintangan yang pertama itu ada pada dirinya. Saudara, orang-orang yang mengalami kegagalan berulang-ulang, saudara secara kejiwaannya itu sudah goncang, sudah sobek lah katakan. Sehingga untuk kembali dia memunculkan harapan itu tidak mudah. Ya. Untuk kembali dia punya harapan saudara, tidak mudah. Ketika dia mulai munculkan itu akan ada suara dari hatinya, dari dirinya berkata, udahlah percuma. Buktinya lihat kamu bukan baru sekali 2 kali, bukan hanya tabib biasa, tapi sampai tabib yang paling terkenal di kota ini sudah kamu datangi, mana hasilnya? Nggak ada kan? Saudara, ada suara-suara yang bisa seperti itu. Saya mau pastikan sama saudara, ketika saudara mulai mau bangkit, saudara akan mendengar suara-suara itu dari dalam dirimu. Pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalan yang terjadi di belakang itu mulai bermunculan satu-satu, saudara. Mulai bermunculan, saudara. Wah, mulai mengingatkan saudara seolah-olah janganlah percuma kamu ketemu sama orang yang namanya Yesus itu juga. Pasti sama akan gagal. Saudara pernah ngalami seperti itu? Ada banyak orang, saya bilang, tidak berani bangkit lagi, saudara, karena masih dibayang-bayangi oleh pengalaman masa lalunya. Pengalaman pahit, pengalaman kegagalan, pengalaman kekecewaan. Saudara, itu terus membayangi dia. Sehingga dia bilang, udahlah percuma gitu. Saudara, kemarin saya sempat bicara dengan seorang anak muda, saudara. Orang ini dulu setia melayani. Dia bangkit, saudara. Tapi dia mengalami kekecewaan dengan teman-temannya, dengan orang-orang tertentu. Saudara, sekian lama saya nggak ketemu sama orang ini. Sampai kemarin saudara saya ketemu dengan dia. Saya sempatkan diri, saya bilang, saya pengen ngobrol sama kamu. Lalu saudara ngobrol lah kita. Dari obrolan itu saya lihat begini, saudara. Dia bilang, ya saya mau lagi lah datang ke gereja. Tapi saya tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan apa-apa. Saudara, kenapa? Itu masa lalu pengalamannya terus membayangi dia. Bagaimana temannya mencemooh dia, membuli dia, ngomongin bicara yang gak enak. Terus saudara, jadi ketika dia bau saudara, itu akan muncul tuh suara-suara seperti itu. Bukankah ada banyak orang juga yang mengalami seperti itu saudara? Ada trauma sepertinya, ada ketakutan yang terus menguasai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu mengikat dia. Dan ini sangat mungkin, saudara. Bapak Ibu saudara saya, lalu penghalang yang kedua bukan hanya datang dari dirinya. Sebab ayat-ayat ini menceritakan Yesus itu kan sedang berjalan, saudara, menuju ke rumah Yairus disertai orang banyak. Jadi untuk sampai kepada Yesus itu bukan hal yang mudah. Bukan Yesus hanya berjalan dengan murid-murid yang 12 orang itu. Tapi ada banyak orang, saudara, yang berdiri ada di sekitar Yesus bersama-sama berjalan. Ditambah lagi kan kondisi perempuan ini bukan orang sehat yang kuat.
Dia bisa dorong sana, dorong sini, menyelip, saudara menyelinap. Nggak mudah dengan kondisi yang lemah tubuhnya untuk sampai kepada Yesus. Terhalang lagi nih saudara oleh orang-orang ini. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini tantangan loh. Ini tantangan yang bisa terjadi dalam hidup kita untuk kita berjumpa dengan Yesus. Tapi ingat, jangan berhenti saudara. Sebab kita harus terus melangkah. Lihat wanita ini. Dia punya satu tekad, satu iman. Dia cuma berkata begini, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, dari mana dia punya keyakinan ini? Karena dia dengar berita tentang Yesus. Dia dengar saudara apa yang Yesus lakukan. Dia dengar apa yang dibuat oleh Yesus. Jadi saudara, berita tentang Yesus membangkitkan imannya, membangkitkan kekuatannya, membangkitkan harapannya untuk sembuh. Dan dia bilang, asal tanganku menyentuh saja jubahnya. Aku gak perlu memeluknya, gak perlu dia datang tumpangi tangan, gak perlu dia datang lalu bicara lalu didoakan, gak perlu. Tapi cukup aku menyentuh sedikit saja, aku yakin akan sembuh. Saudara, untuk kita mengalami kemenangan, mengubah kegagalan kita, kekecewaan, kehancuran kita, diperlukan iman. Iman akan mengalahkan pengalaman pahit masa lalu. Iman akan melepaskan kita dari pengaruh, dari ikatan-ikatan trauma masa lalu. Dia sanggup membebaskan. Iman kepada Kristus akan melepaskan saudara, memerdekakan kita. Dan iman kepada Kristus itulah yang akan membuat kita terus melangkah sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak rintangan. Jadi mari saudara, datang kepada Yesus. Wah susah Pak, susah, berat, nggak mungkin Pak. Saudara, memang ada banyak tantangan, tapi jangan putus asa. Mari melangkah. Dan saudara lihat, ketika tangan wanita itu menyentuh, dia rasa badannya sembuh, dia rasa pulih. Lalu saudara, yang dia terima bukan hanya kesembuhan saja. Sebab kalau kita lihat ayat 34, Yesus bilang begini sama perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu kalimat yang luar biasa. Yesus bilang, hai anakku. Saudara, iman yang menjadikan dia sebagai anak daripada Tuhan. Iman yang menjadikan dia mendapatkan kesembuhan. Dan imannya menjadikan dia mendapatkan keselamatan. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Berhentilah kegagalan-kegagalannya itu ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tahukah saudara, Yesus adalah pribadi yang mampu, yang sanggup mengubahkan kegagalanmu menjadi keberhasilan. Yesuslah pribadi yang sanggup melepaskan kau dari pengaruh-pengaruh, trauma-trauma masa lalu yang mengikat engkau, yang sanggup memberi kekuatan kepadamu untuk terus melangkah sekalipun ada banyak rintangan. Itu sebabnya kalau hari ini engkau sedang gagal, sedang berputus asa, engkau dihantui oleh pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu dan membuat engkau hanya berdiam diri, mengurung diri. Mari saya mau katakan, bangkit hari ini. Jangan menyerah, jangan putus asa. Bukankah Alkitab bilang Allah merancangkan masa depan yang terbaik bagimu, masa depan yang indah bagimu? Dia tidak pernah merancangkan kegagalan, dia tidak pernah merancangkan kehancuran bagi hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kegagalan, kekecewaan, ketahuilah, itulah anak tangga yang akan membawamu naik semakin tinggi, meraih keberhasilan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini untuk kebenaran firman yang kami dengar. Tuhan, inilah kami. Tuhan tahu keberadaan kami. Tuhan mengerti apa yang kami alami. Tapi sore ini kami kembali punya harapan bahwa Engkau adalah Allah yang merancangkan rancangan-rancangan indah dalam hidup kami. Tidak seharusnya kami berputus asa, kecewa, dan berdiam diri. Tapi saatnya kami akan bangkit. Karena kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau mampu membalikan keadaan. Engkau mampu mengubahkan situasi yang ada ini. Yang pahit, yang gagal, yang hancur menjadi sebuah kebaikan, sebuah keberhasilan yang luar biasa.
Hamba berdoa Tuhan, berkat-Mu turun kiranya atas setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman ini. Ketika mereka ada dalam kondisi seperti wanita ini, biarlah ada kekuatan yang turun atas mereka. Kuasa firman-Mu mengubah hidup mereka, memberikan harapan yang baru bagi mereka, sehingga mereka boleh terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang sedang berputus asa, kehilangan harapan dalam nama Yesus. Tuhan berikan harapan yang baru. Ada cahaya terang yang menuntun langkah mereka untuk meraih masa depan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan kota-kota yang ada di bangsa ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Anugerah-Mu ada atas mereka. Pemimpin-pemimpin bangsa ini diberkati Tuhan dengan hikmat dari sorga, dengan hati yang takut akan Tuhan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan benar, dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Lindungi bangsa kami, selamatkan bangsa kami, biarlah kasih-Mu Tuhan dinyatakan atasnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.